Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rajail Ulum dari kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kali ini saya akan mereview makalah kelompok 11 ini tentang pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Nah, Basarnas itu adalah suatu arbitrase syariah di Indonesia yang merupakan pergantian nama dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Nah, Basarnas ini dibentuk karena Pengadilan Agama pada waktu itu, teman-teman, pada waktu itu belum memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ekonomi Islam. Nah, sehingga dibentuklah suatu Basarnas karena kepentingan yang mendesak yang berfungsi untuk menyelesaikan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan nasabah. Nah, untuk Basarnas itu bisa kita jadikan sebagai institusi yang diakui negara untuk memberikan pelayanan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan atau non-litigasi yang berdasarkan perjanjian tertulis arbitrase. Nah, penyelesaian yang ditawarkan ini berupa pemberian produk putusan yang menurut hukum itu dianggap final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat bagi para pihak yang berperkara. Nah, hal ini kita sesuai dengan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 60 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase, yakni pada intinya putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Nah, putusan Basarnas ini dapat kita simpulkan bahwa putusan hasil penyelesaian masalah yang dilakukan secara non-litigasi di luar pengadilan agama oleh Basarnas, hal ini dilakukan sebagai opsi upaya tawar-menawar atau kompromi lah intinya, atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Nah, kita masuk ke pembatalan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Dalam pasal 60 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau Undang-Undang AAPS itu menyatakan bahwa putusan arbitrase ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Nah, teman-teman semua, dalam penjelasannya kata final ini itu dapat dimaksudkan bahwa atas putusan arbitrase itu tidak bisa diajukan banding, terus kasasi atau peninjauan kembali. Dengan kata lain, putusan arbitrase atau putusan ini merupakan putusan pertama dan terakhir yang mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang bersengketa. Tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan arbitrase tersebut. Nah, namun kita lihat kembali pada pasal 70 sampai pasal 73 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan yang menangani perkara tersebut. Nah, menurut pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu para pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan tersebut itu mengandung atau diduga mengandung unsur-unsur yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan itu dijatuhkan, setelah dijatuhkan itu diakui palsu atau dinyatakan palsu. Itu baru kita boleh mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Nah, setelah putusan diambil itu ditemukan suatu dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak lawan. Nah, jadi ketika ada suatu dokumen yang disembunyikan oleh para pihak lawan, itu kita boleh mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Kemudian yang ketiga,
putusan itu diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Nah, pasal ini kan memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrasi ke pengadilan negeri. Apabila salah satu unsur di atas tadi terpenuhi, maka pembatalan putusan arbitrasi ini bukan merupakan upaya hukum biasa, tetapi merupakan upaya hukum luar biasa, tidak sama dengan upaya banding dalam sistem peradilan biasa. Dengan ini dapat dipahami ya teman-teman semua, pada dasarnya putusan arbitrase ini bersifat final, mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Namun, permohonan pembatalan putusan arbitrase itu dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan mengajukan alasan-alasan yang sesuai. Nah, alasan-alasan yang nggak sesuai ya, itu tidak bisa mengajukan suatu pembatalan putusan. Alasan-alasan yang sesuai dengan unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal 70 tadi itu alasan permohonan pembatalan putusan ini arbitrasi harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Nah, baik teman-teman, sedikit review makalah panjenengan yang dapat saya review. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.